Welis dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Dia Patricia Febrini, biasa disapa Tridi, dari kelas 11E SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tugas 1 terkait hidup itu milik Allah. Dalam ajaran agama Katolik, konsep hidup sebagai milik Allah ada sangat penting dan mendalam. Agama Katolik mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan dan hanya Dia yang berhak atas hidup setiap individu. Berikut saya akan menjelaskan lebih dalam dan lebih lengkap mengenai materi hidup sebagai ajaran Katolik serta bagaimana hidup itu dilihat sebagai milik Allah. Yang pertama, hidup sebagai anugerah dari Allah. Dalam ajaran Katolik, kehidupan dipahami sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluk hidup. Setiap individu, baik manusia maupun makhluk lainnya, hidup karena kehendak dan kasih Allah. Ajaran Katolik mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya dan hidup berasal darinya. Yang kedua, Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Dalam teologi Katolik, Tuhan adalah satu-satunya pemilik kehidupan. Manusia diberi kehidupan sebagai hadiah dan juga tanggung jawab untuk mengelola kehidupan dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu teman-teman, hidup tidak dapat dipandang sebagai hak milik pribadi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dan dihargai. Yang ketiga, hidup sebagai amanah dan tanggung jawab. Dalam ajaran Katolik, kehidupan dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana. Setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melestarikan hidup, baik hidup pribadi maupun hidup sesama manusia. Ini termasuk juga tanggung jawab terhadap alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Yang keempat, hidup sebagai amanah dan tanggung jawab. Dalam ajaran Katolik, kehidupan dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana. Setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melestarikan hidup, baik hidup pribadi maupun hidup sesama manusia. Ini termasuk juga tanggung jawab terhadap alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Yang kelima, hidup dan kematian dalam perspektif Katolik. Kehidupan dan kematian adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Katolik mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah langkah menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Sebagaimana Yesus mengajarkan dalam Injil, hidup yang baik di dunia ini adalah persiapan untuk hidup kekal di surga. Yang keenam, pentingnya iman dan doa dalam hidup. Sebagai bagian dari hidup yang diserahkan kepada Tuhan, umat Katolik diajarkan untuk hidup dalam iman dan doa. Hidup yang benar adalah hidup yang bersandar pada Tuhan, mencari kehendak-Nya melalui doa, dan hidup dengan cinta sesuai dengan ajaran Yesus. Baik teman-teman, saya akan memberikan kesimpulan. Dalam ajaran Katolik, hidup sepenuhnya milik Allah. Hidup adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihargai, dijaga, dan digunakan untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk mengasihi dan melayani Tuhan serta sesama. Setiap kita sebagai individu bertanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menghormati hidup sebagai ciptaan Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal bersamanya. Baik Ibu Guru dan teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.